Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita tepuk tangan dan sekolah kita. Amin. Haleluya Tuhan. Oh sungguh Tuhan yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita ulangi lagi sekali lagi lagu ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Tuhan. Genap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semua angkat tangannya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 1, 2, 3, go. Ajaib
perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semuanya tahu kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Amin. 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 Yuk kita tetap semangat buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan. One, two, three, go. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kuatku. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Yes. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Bapak, biar hari ini Tuhan kami mau belajar satu hal Tuhan, untuk benar-benar hati kami mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, Ya. Amin. dengan segenap hati kami. Oh, terima kasih Bapa. Dengan segenap pikiran kami Tuhan, kami berikan. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi
jiwaku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebentar kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita rasain hadirat Tuhan lebih lagi, saudara-saudara. You are awesome God. You are awesome God. You are a good, good Father. Ooh. You are awesome God. You are a good, good Father. Yeah. Sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama kita bisa teduh sejenak, teman-teman. Thank you, thank you. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Come on. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Come on, church. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above
on, let's sing. Sama-sama kita keluarkan suara kita, teman-teman. Kita memuji Tuhan kita yang benar-benar awesome. Yes, Lord. God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power, love, our God is an awesome God. Come on, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Shalom saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus adalah Gembalaku. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kalau sebentar kami mau mendengar sebagian dari isi hati-Mu, berbicaralah melalui mulut lidah bibir hamba-Mu, pakai hamba untuk menjadi penyampai firman-Mu, dan kami semua boleh mengerti, dan kami semua boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus adalah Gembalaku. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Juru Selamat kita, bukan saja sebagai Raja kita yang kita patut kita puji, kita sembah, kita muliakan, kita agungkan, tapi Tuhan Yesus juga adalah Gembala kita. Tuhan Yesus mau dekat dengan kita, Tuhan Yesus mau memelihara hidup kita, mau melindungi hidup kita, membimbing hidup kita, menuntun hidup kita. Dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan Gembalaku, kita adalah domba-dombanya. Domba itu adalah binatang yang lemah, yang harus ada gembalanya, karena dia tidak pandai untuk dia mencari makan, dan dia juga mudah tersesat. Dan domba itu kalau dia luka, dia harus ada yang merawat. Makanya domba itu perlu gembala. Tapi domba mempunyai kelebihan, yaitu dia mampu mengenali suara gembalanya. Suatu waktu ada survei, ada 3 gembala dan domba-dombanya kumpul bersama-sama di padang rumput. Semua sedang makan rumput. Dan kemudian ada seorang yang bertanya kepada 3 gembala tersebut, A, B, C. Gimana caranya domba-domba ini akan mengikuti gembalanya? Waktu pulang semuanya sama-sama pulang, tapi tidak tercampur-campur. Dan kemudian ternyata gembalanya bilang, nanti tunggu sebentar. Setelah selesai semua makan, kemudian gembala A berkata, dia bersuit, sweet gitu ya. Dan kemudian domba-domba gembala A semua mendengar gembala A bersuit seperti itu, mengenali suaranya, dan mereka pun mengikuti gembala A waktu dia mengajak domba-dombanya pulang kandang. Sedangkan gembala B dombanya dan gembala C dombanya semua masih tetap makan di padang rumput itu. Kemudian waktu gembala B mau pulang, dia juga bersuit, sweet gitu. Dan domba-domba gembala B semua mendengar perkataan suara daripada gembala B, dan mereka pun semua pulang kandang, semua mengikutinya. Tinggal domba-domba gembala C. Jadi domba mengenali suara gembalanya. Dalam Mazmur 23, Tuhan Gembalaku yang baik. Daud berkata, Tuhan Gembalaku. Ada kata ku, bukan hanya Tuhan Gembala yang baik, tapi Tuhan Gembalaku, milikku, seperti seorang yang mengenal. Gembalaku itu artinya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai milik kita. Ada kedekatan, ada pengenalan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Domba dengan gembala dan gembala dengan dombanya. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Kalau kita berkata Tuhan adalah gembala kita, kalau kita percaya Tuhan adalah gembala kita percaya tak akan kekurangan kita. Di dalam musim apapun, di dalam kondisi apapun, kita akan percaya, kita akan bisa berkata, takkan kekurangan aku. Mazmur 34 ayat 11 berkata seperti ini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Firman Tuhan berkata, walaupun singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda itu melambangkan kekuatan, melambangkan keperkasaan. Singa itu raja rimba. Singa-singa muda itu lebih perkasa. Kalau singa-singa tua itu mungkin udah susah mencari makan, tapi singa muda mereka sedang hebat-hebatnya mencari makan. Tapi firman Tuhan bilang, walaupun bisa saja singa-singa muda saja bisa saja merana kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa dapat makan. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Membaringkan itu bukannya makannya disuruh buru-buru, ayo cepat-cepat makan, tapi membaringkan seperti sesuatu yang nyaman, yang aman, sehingga bisa berbaring. Dombanya sebelum dikasih makan, suruh berbaring dulu. Dia nggak langsung suruh makan biar buru-buru. Tapi berbaring itu berarti ada rasa aman, karena dekat dengan gembalanya. Waktu dombanya dikasih makan pun, itu dikatakan di padang yang berumput hijau. Rumputnya bukannya kering, bukannya layu, bukannya coklat, bukannya rumput yang sudah diinjak-injak, tapi di padang yang berumput hijau. Artinya yang fresh, berkat yang baru, berkat yang fresh, berkat yang terbaik. Begitu pula dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan membimbing kita, Tuhan membawa kita ke air yang tenang, bukan air yang keruh, bukan air yang bergejolak sehingga kita dombanya susah minum, tapi membawa kita ke air yang tenang. Artinya benar-benar sungguh-sungguh Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang terbaik. Kalau firman Tuhan berkata, burung di udara, lihat saja burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tapi mereka diberi makan oleh Bapa di surga. Dan lihat saja bunga di ladang. Salomo dengan segala kemegahannya tidak bisa menyamai keindahan salah satu bunga itu. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita khawatir, jangan kita takut tentang apa yang kita makan, minum, pakai. Karena Tuhan sediakan untuk setiap anak-anaknya, setiap domba-dombanya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ayat ketiga berkata tentang Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau hari-hari ini kita lihat betapa banyak orang-orang yang sedang mungkin mereka letih lesu, ya mereka mungkin putus asa, mungkin jangan-jangan kita sendiri kita putus asa, kita letih lesu, 1.000 orang di sebelah kanan kita letih, 10.000 sebelah kanan kita lesu. Firman Tuhan berkata Yesaya 40 ayat 29, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teruna-teruna, anak-anak, orang-orang muda bisa dikatakan menjadi lelah, menjadi lesu. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan, dikatakan mereka seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan, mereka berlari tapi tidak jadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak jadi lelah. Karena apa? Karena ada aliran-aliran air kehidupan itu yang menyegarkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita terus disegarkan. Ada kekuatan baru, ada damai sejahtera baru, ada sukacita baru.
Sehingga jiwa kita terus disegarkan. Kita nggak lemah, kita nggak lesu, kita nggak putus asa dalam menghadapi segala kondisi apapun yang terjadi di dunia ini. Tapi kita terus disegarkan, semangat kita terus disegarkan. Itu janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, Ia menyegarkan jiwaku. Yang ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mungkin saja Tuhan izinkan kita untuk kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Tuhan tidak pernah berkata kalau orang yang ikut Dia semuanya rata jalannya, semuanya mulus, semuanya lancar. Tapi ada kalanya bisa saja Tuhan izinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Mungkin untuk memproses karakter kita. Apapun yang penting rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk hidup kita. Waktu kita masuk lembah kekelaman, firman Tuhan berkata, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada adalah senjata untuk melindungi dari serangan musuh. Dan sedangkan tongkat adalah alat untuk menarik kalau dombanya itu mudah tersesat. Kalau dombanya itu tersesat, tongkat akan menarik dia. Tongkat akan mengeluarkan dia dari lubang. Tongkat akan juga mungkin memukul dia untuk menegur dia. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Firman Tuhan berkata di ayat 5-nya ini, di hadapan lawanku Tuhan tetap menyediakan hidangan. Artinya pada waktu kita mungkin ada masalah, ada tantangan, tetap kita merasakan kasih Tuhan, tetap kita merasakan berkat Tuhan, tetap kita merasakan penyertaan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita percaya karena Tuhan mengurapi kita, kita bisa terus hidup kemenangan demi kemenangan. Kita tidak hidup kekalahan demi kekalahan, tapi karena pengurapan Tuhan ada di atas kita, kita akan terus hidup lebih dari pemenang. Amin, saudara. Di ayat 6-nya dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita seumur hidup kita, bukan setengah hidup kita, bukan sebagian hidup kita, bukan sebagian umur hidup kita, tapi seumur hidup kita. Firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Sebenarnya kebajikan dan kemurahan itu mengikuti Tuhan, tapi karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita melekat dengan Tuhan, maka seakan-akan kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Waktu kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, kita percaya Tuhan adalah gembalaku. Semua berkat yang terbaik ada Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi sekarang kita akan renungkan baik-baik. Apakah benar hari-hari ini kita berkata, karena Tuhan Engkau gembalaku, aku tak akan kekurangan? Apakah jangan-jangan hari-hari ini kita berkata, kok aku hidup kekurangan ya? Jangan-jangan hari-hari ini kita berkata, kok aku khawatir banget ya? Apa yang harus aku makan? Apa yang harus aku minum? Apa yang harus aku pakai? Aku khawatir tentang masa depan. Jangan-jangan kita berkata, hari-hari ini aku letih lesu, jiwaku letih lesu, aku putus asa. Aku benar-benar sudah tidak ada pengharapan. Jangan-jangan kita juga berkata, di dalam lembah kekelaman itu, aku sangat takut, aku takut bahaya. Aku gak merasakan lagi penyertaan Tuhan, aku gak merasakan lagi perkenanan Tuhan, aku gak merasakan lagi berkat-berkatnya di dalam hidupku. Jangan-jangan pada saat masalah itu datang, kita tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan dan kita mungkin hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Karena kita tidak merasakan lagi pengurapan Tuhan ada di atas kita. Dan jangan-jangan kita berkata, tidak ada kebajikan, tidak ada kemurahan,
yang aku alami di sepanjang hidupku. Dan bahkan jangan-jangan kita sekarang mulai meragukan kasih Tuhan. Jangan-jangan kita sudah mulai tidak percaya akan janji Tuhan. Tidak percaya bahwa Mazmur 23 ini adalah hak kita, adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Jangan-jangan kita sudah mulai meragukan Tuhan dan kita sudah mulai kecewa dengan Tuhan. Dan kita sudah mulai mempertanyakan, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu memperhatikan saya? Kok dia membiarkan saya seperti ini sih? Kok saya jadi sengsara? Kok saya jadi sakit? Jangan-jangan kita mulai sudah tidak percaya sama Tuhan. Dan jangan-jangan kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin dulu kita rajin ke gereja, mungkin dulu kita rajin ibadah, mungkin dulu kita rajin doa. Tapi jangan-jangan hari-hari ini kita mulai kehilangan itu semua. Kita mulai kehilangan kasih kita mula-mula terhadap Tuhan. Karena kita merasa kayaknya Tuhan gak dengar doa saya, kayaknya Tuhan gak peduliin masalah saya, kayaknya Tuhan membuat saya sengsara, kok saya gak ditolong sama Tuhan. Kayaknya Tuhan gak mengasihi saya, tidak memperhatikan saya. Sedangkan firman Tuhan di Yesaya 53 di ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Pada waktu Tuhan dianiaya, pada waktu dia disesah, pada waktu dia dipukul, waktu dia dicambuk, sampai dia harus mati menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Itu sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan itu sesungguhnya kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Sedangkan kita seringkali, kalau Tuhan mengasihi saya, masa Tuhan tidak mau mengangkat kesengsaraan ini? Masa Tuhan tidak mau mengangkat penderitaan saya? Sedangkan Tuhan berkata, penyakit kita sudah ditanggungnya, kesengsaraan kita sudah dipikulnya di atas kayu salib. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, kejahatan kita. Kita mudah tersesat seperti domba. Kita mudah tersesat, tapi kejahatan kita, pemberontakan kita, itu Tuhan sudah memikulnya semua. Sehingga dia dianiaya, sehingga dia disesah, sehingga dia dipukul, sehingga dia harus mati di kayu salib. Kalau kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah akan meragukan kasih Tuhan. Sekali-sekalipun kita tidak pernah akan meragukan kasih Tuhan. Karena kita tahu begitu besarnya kasih Dia, bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Yohanes 10 ayat 11 firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau tadi di Mazmur 23 dikatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Itu adalah pengakuan kita sebagai dombanya Tuhan. Berkata, Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Saat ini, Tuhan Yesus meneguhkan pengakuan itu. Tuhan Yesus berkata, aku gembala yang baik. Benar, aku gembala yang baik. Dan bahkan bukan hanya baik, bukan hanya menuntunmu, bukan hanya membimbingmu, bukan hanya melindungimu, bukan hanya memelihara hidupmu, memperhatikan engkau, tapi aku merelakan nyawaku bagi domba-dombaku. Betapa sungguh kalau Tuhan sudah meneguhkan janjinya, saya percaya, kita percaya Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan akan berkata, kalau kamu mempercayai aku sebagai gembalamu yang baik, pasti aku akan memelihara hidupmu, pasti aku akan menuntun, pasti aku akan membimbing, pasti Mazmur 23 akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena sungguh-sungguh kita percaya Tuhan sendiri yang berfirman, akulah gembala yang baik. Di Yohanes 10 ayat 14, firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Domba yang mengenal gembalanya, dia akan mengikuti
kehendaknya, dia akan mengikuti suaranya, dia akan mengikuti perintahnya. Ternyata ada domba-domba yang hanya mengaku sebagai domba-dombanya Tuhan, tapi ternyata sebenarnya mereka bukan domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan tidak mengenal mereka sebagai domba-dombanya. Kok bisa seperti itu? Apakah benar? Jadi bisa saja ternyata ada orang-orang yang mengaku, saya dombanya Tuhan, tapi ada kalanya ternyata Tuhan tidak mengenal mereka sebagai domba-dombanya Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 20-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata ada orang-orang yang sepertinya mengenal Tuhan. Tuhan, Tuhan, loh kami kan melayanimu, kami kan dombamu. Tapi Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Pada waktu itu aku berterus terang. Firman Tuhan bilang, pada waktu itu Tuhan akan berterus terang. Jadi mungkin sudah beberapa waktu orang-orang itu berkata, kami kan domba Tuhan, mengaku-ngaku, kami kan melayani Tuhan, kami kan domba-domba Tuhan. Mungkin Tuhan masih diam, Tuhan memendam, Tuhan masih diam. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, aku akan berterus terang. Udah gak tahan, terlalu kelamaan mengaku-ngaku sebagai domba. Ternyata bagaimana untuk kita dikenal Tuhan? Kenapa bisa ada orang-orang yang tidak dikenal Tuhan sebagai domba-dombanya? Firman Tuhan berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan mengenal kita dari buah kita. Kalau kita berkata, Tuhan ada dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, buah roh itu akan terpancar dalam hidup kita. Buah pertobatan itu akan terpancar dalam hidup kita. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kebajikan, pengendalian diri. Itu akan terpancar di dalam kehidupan kita. Tapi jangan-jangan yang terpancar dalam kehidupan kita bukan buah roh, tapi buah kedagingan, Jangan-jangan dalam kehidupan kita tidak ada kasih, tidak ada sukacita, kita tidak ada damai sejahtera, malah kita bertengkar satu dengan lain, tidak ada pengendalian diri, kita malah mengumbar-umbar emosi, kita malah mungkin kita suka marah-marah, kita suka mencaci maki, tidak ada buah pertobatan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan lihat tidak ada buahnya, dia tidak mengenal buahnya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan tidak mengenal kita jika kita tidak melakukan kehendak-Nya dan mengikuti perintah-perintahnya. Domba mengikuti suara gembalanya dan melakukan kehendak gembalanya. Misalnya kalau Tuhan menyuruh kita mengampuni, walaupun orang itu udah menyakiti kita terlalu banyak, terlalu dalam, tapi kalau Tuhan suruh mengampuni, kita harus tetap mengampuni. Artinya kita taat melakukan kehendak perintahnya Tuhan. Atau mungkin kalau Tuhan ingatkan, jangan berkata-kata kasar, mungkin terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap pasangan kita. Kalau Tuhan ingatkan, mari kita sungguh-sungguh melakukan, taat melakukan kehendak Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati, jangan kita berkata bahwa nggak apa-apa, ini memang anak ini perlu dihajar. Mungkin pasangan kita memang tidak baik, tidak sopan dengan kita sehingga kita berkata-kata kasar. Kalau Tuhan mengingatkan kita, mari kita sungguh-sungguh taat melakukan perintah Tuhan. Kalau mungkin Tuhan mengingatkan kita, jangan kompromi terhadap dosa, hidup kudus. Mari kita sungguh-sungguh juga taat melakukan perintah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita dikenal sama Tuhan sebagai domba-dombanya, yaitu yang taat melakukan kehendak-Nya. Bagaimana agar kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan karena kita melakukan kehendak-Nya? Di dalam kisah di Alkitab ada seorang bernama Maria. Pada suatu waktu Tuhan berkunjung ke rumahnya, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan
dia terus menerus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, saudaranya, sibuk terus, kerjaan sibuk terus. Kemudian akhirnya Marta protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, suruh dong Maria membantu saya. Kemudian Tuhan Yesus malah berkata kepada Marta, Marta, kamu khawatir tentang banyak perkara, tapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Apa itu bagian yang terbaik? Saya percaya bagian yang terbaik itu adalah duduk dekat kaki Tuhan, sehingga mendengar perkataannya dan mengerti kehendaknya dan bisa melakukannya. Suatu waktu, pada waktu ada Tuhan Yesus, Maria kemudian datang, dia membawa setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan kemudian dia memecahkannya, dan kemudian dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, sehingga baunya semua sampai ke seluruh ruangan. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sana, mereka berkata, ini pemborosan. Ngapain minyak narwastu yang murni yang harganya mahal itu harus dipecahkan dan dibuang begitu saja? Kenapa nggak dijual saja dan hasilnya diberikan kepada orang miskin? Tapi Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia, karena dia sedang mempersiapkan penguburanku. Tuhan Yesus saat itu sebagai manusia, dia sedang sedih, dia perlu dihibur. Karena dia tahu waktunya sudah dekat, dia akan disalibkan, dia akan dianiaya, disalibkan, dan dia akan dikuburkan. Dan Maria, karena dia terus-menerus dekat dengan Tuhan, karena dia terus-menerus mendengarkan perkataannya, Maria mengerti, Maria mengenal isi hatinya, sehingga Maria melakukannya, yaitu apa? Dia mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain tidak mengerti. Mereka malah berkata itu pemborosan. Bahkan ada ibu dari Yohanes dan Yakobus, malah saat Tuhan Yesus sedang sedih hatinya, sedang perlu dihibur, malah ibu itu berkata, Guru, kalau misalnya engkau mau memerintah, bolehkah anakku satu di kananmu, sebelah satu lagi di kirimu? Bukannya dia mengerti bahwa Tuhan Yesus perlu dihibur, tapi malah dia sedang meminta posisi untuk kedua anaknya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh tiap hari, kita sungguh meluangkan waktu kita dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya, berdoa, memuji, menyembah, saya percaya seperti Maria, kita juga akan mengenal Tuhan, kita akan mengerti isi hatinya, dan kita juga akan melakukan kehendaknya, dan kita akan dikenal sebagai domba-dombanya Tuhan, karena kita melakukan kehendaknya. Saya percaya di waktu-waktu ke depan ini, seperti jalan yang tidak pernah kita lalui. Saya percaya di masa pandemi ini mungkin orang-orang kita tidak pernah menyangka dulu ternyata ada kejadian seperti ini. Kita tidak tahu masa depannya seperti apa lagi. Apakah semakin parah ataukah tidak ada seorang pun yang tahu. Karena jalan ini, karena waktu ini tidak pernah kita alami waktu-waktu sebelumnya. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus sebagai gembala kita, dan kita taat melakukan kehendak-Nya, sehingga Tuhan mengenal kita sebagai domba-dombanya. Seapapun yang terjadi di dalam dunia ini, kondisinya sebagaimana terjadi seperti apapun, saya percaya setiap berkat-berkat Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23, berkat Tuhan yang terbaik, semua akan terus terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kita seumur hidup kita. Amin. Mari saat ini kita sama-sama buka hati kita berdoa, kita sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini biar sungguh menjadi rema dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang Engkau boleh bagikan, Kau sampaikan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Tuhan, biar sungguh kami boleh Tuhan menjadi domba-domba-Mu, kami sungguh boleh merasakan, mengalami berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah gembala kami yang baik ya Tuhan. Dan biar kami boleh terus percaya, kami terus boleh dekat dengan Engkau, kami terus boleh
mengenal Engkau, dan kami boleh terus taat melakukan firman-Mu, sehingga Engkau juga mengenal kami sebagai domba-domba-Mu, dan setiap berkat-berkat yang terbaik boleh kami alami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman yang dibagikan pada hari ini, dan biar kami boleh sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah, kepercayaan yang Kau berikan bagi kami melalui harta kekayaan yang Kau titipkan kepada kami. Dan saat ini, kalau kami ingin membawa persembahan kami yang terbaik bagimu, kuduskanlah dan pakailah untuk membangun kerajaan di muka bumi ini dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau Tuhan yang memakai kehidupan kami terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau yang kuduskan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah
Tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari, angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.